Apa sih itu PLC? Jadi, PLC itu kalau kita bedah ada programmable. Nah, programmable sendiri itu berarti dapat diprogram atau dapat diatur menggunakan program. Lalu ada logic yang berarti logika atau aturan pengambilan keputusan. Biasanya menggunakan logika AND, OR, dan NOT. Lalu ada controller yang berarti pengendali atau alat yang mengatur kerja suatu sistem. PLC itu ada dua jenis. Yang pertama ada PLC tipe compact, jadi seluruh komponennya menjadi satu, ukurannya kecil, dan jumlah input-output itu lebih sedikit. Lalu penambahan modulnya juga terbatas. Nah, yang kedua ada PLC tipe modular. Jadi komponennya itu terpisah dalam bentuk modul dan ukurannya itu lebih besar, jumlah input-outputnya lebih banyak, dan penambahan modulnya itu lebih leluasa. Selanjutnya ada komponen-komponen PLC. Itu ada power supply, lalu ada communication port ke PC, lalu ada CPU, dan ada modul input atau output, serta ada modul tambahan. Nah, yang pertama itu ada power supply sebagai penyedia daya bagi PLC, biasanya berupa tegangan AC dan tegangan DC. Umumnya PLC memiliki power supply internal 24 volt DC. Lalu yang kedua ada prosesor, bagian PLC yang bertugas membaca dan mengeksekusi instruksi program. Dan dia itu mempunyai elemen kontrol yang disebut Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Lalu yang ketiga ada memori. Nah, ini tempat. Lalu ada fungsi utama dari PLC. Jadi PLC itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu mengendalikan proses industri secara otomatis. Lalu fungsi yang kedua yaitu memantau kondisi dan variabel proses. Dan yang ketiga melakukan keputusan berdasarkan logika yang diprogram. Dan fungsi yang keempat yaitu mengendalikan perangkat keras seperti motor, pompa, dan katup. PLC sendiri memiliki prinsip kerja. Yang pertama yaitu PLC menerima input dari sensor dan perangkat lain yang memantau proses. Dan yang kedua, PLC itu memproses input berdasarkan program yang telah ditulis oleh teknisi. Dan yang ketiga, PLC menghasilkan output untuk mengendalikan perangkat keras dan mengubah kondisi proses. Dan yang terakhir, proses berulang ini terjadi dalam siklus yang sangat cepat. Selanjutnya ada kekurangan dari PLC. PLC memiliki beberapa kekurangan, yaitu biaya awal yang tinggi. Harga PLC lebih tinggi dibandingkan rangkaian kontrol sederhana seperti relay. Lalu keahlian teknis. Pengguna harus memahami pemrograman PLC seperti ladder diagram untuk mengoperasikan dan mengatur sistem PLC. Lalu ketergantungan pada perangkat lunak. Jika terjadi kerusakan pada komponen seperti CPU atau modul, sistem kontrol dapat berhenti bekerja. Kerentanan terhadap kegagalan elektronik. Gangguan seperti lonjakan listrik, suhu tinggi, atau kerusakan komponen dapat mempengaruhi kinerja dari PLC. Lalu yang terakhir, keselamatan dan keamanan. Jika program PLC mengalami kesalahan atau terjadi gangguan sistem, hal tersebut dapat mempengaruhi keamanan proses atau operasi sistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ladder program. Seperti yang kita ketahui, PLC membutuhkan sebuah program untuk menjalankan sistem kontrolnya. Program ini berfungsi untuk menghubungkan dan mensinkronkan komponen input dan output, sehingga proses kontrol dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu sebenarnya apa itu ladder dan apa itu program pada PLC? Pada dasarnya PLC selalu terdiri dari dua bagian utama, yaitu input dan output. Komponen input yang terpasang pada PLC akan dibaca oleh sistem, kemudian diproses menjadi sebuah logika kontrol. Logika kontrol inilah yang nantinya menentukan apakah komponen output akan aktif atau tidak. Logika kontrol tersebut ditulis menggunakan bahasa pemrograman PLC. Ada beberapa jenis, diantaranya FBD, ladder diagram, sekuensial, dan struktur teks. Namun bahasa yang paling sering digunakan adalah ladder logic. Berikut adalah contoh ladder program. Pada ladder program, bagian input biasanya berada di sebelah kiri, sedangkan output berada di sebelah kanan. Ladder program memiliki dua power line, yaitu garis vertikal di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di antara kedua power line tersebut terdapat beberapa baris yang disebut rung. Cara membaca ladder program adalah dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Kemudian setelah satu rung selesai dibaca, kita melanjutkan ke rung berikutnya dari atas ke bawah. Untuk mempermudah proses logika ladder logic juga menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Gerbang logika ini akan membandingkan kondisi input misalnya dari push button sehingga dapat menentukan kondisi output seperti lampu indikator LED. Pada ladder program, input biasanya berupa discrete input, yaitu input yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu on dan off. Discrete input memiliki dua jenis kontak, yaitu normally open dan normally closed. Disebut normally karena kondisi tersebut merupakan keadaan normal ketika input belum aktif.
Jika sebuah push button ditekan, maka kontak NO yang awalnya terbuka akan menjadi tertutup sehingga arus dapat mengalir. Sebaiknya kontak NC yang awalnya tertutup akan menjadi terbuka sehingga arus terputus.